Hola Papa Mama dan adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan Kak Betty. Tidak terasa sudah 2 minggu kita tidak bisa bertemu secara langsung dan beribadah bersama-sama di gereja. Sedih rasanya. Mengapa demikian? Karena mewabahnya virus corona atau COVID-19 di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, sehingga setiap kita dihimbau oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah masing-masing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bermain pun juga di rumah, dan kita hanya dapat keluar rumah jika ada kepentingan yang sangat mendesak. Kak Betty tahu banyak orang yang sudah mulai bosan berada di rumah terus. Namun untuk situasi dan kondisi seperti sekarang ini, tetap berada di rumah adalah salah satu langkah bijak yang dapat kita lakukan untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebenarnya virus corona atau COVID-19 ini apa sih? Virus corona atau COVID-19 adalah sebuah virus yang dapat membuat kita sakit. Nah, gejalanya tuh mirip seperti flu. Tapi 3 gejala utama dari virus corona atau COVID-19 ini adalah demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona atau COVID-19 ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti sindrom gangguan pernafasan akut, kemudian infeksi paru yang berat, dan kegagalan fungsi organ-organ tubuh yang pada akhirnya berakibat fatal dan dapat membuat penderita meninggal. Tentu saja sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang kita kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit, atas virus, bahkan hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Namun itu tidak berarti kita boleh menyepelekan atau merasa kuat dan sehat lalu berbuat semaunya sendiri tanpa menghiraukan himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Boleh jadi kita kuat atau sehat dan imun sehingga meski tertular kita tidak merasakan gejala sakit, tetapi ketahuilah kita tetap dapat menularkan virus ini kepada orang lain, bahkan kepada anggota keluarga kita di rumah. Nah, jangan sampai kita nanti menyesal. Jadi, hingga nanti situasi dan kondisi mulai bersahabat bagi kita untuk kembali beraktivitas seperti biasanya, dimohon Papa, Mama, dan adik-adik semua tetap bersabar untuk menaati himbauan pemerintah, tetap berada di rumah, dan mempergunakan setiap waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga kesehatan, dan juga tetap belajar dengan giat, tetap berdoa, dan juga merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa hidup di dalam kasih dan sukacita bersama dengan keluarga. Buat adik-adik, tetap taat sama Papa Mama ya. Kakak-kakak sekolah minggu di Komisi Anak GKI Karangsaru pun tetap bersemangat untuk menyapa Papa Mama dan adik-adik semua dalam setiap ibadah Minggu Anak via online. Nah, sampai kapan? Sampai himbauan pemerintah berakhir. Kita terus berdoa kiranya Tuhan Yesus berkenan menyatakan kasih sayangnya dan perlindungannya atas kita. Dan kiranya juga pertolongan Tuhan nyata sehingga virus corona ini bisa segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan dapat juga beribadah bersama-sama kembali di gereja kita tercinta GKI Karangsaru Semarang. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Komisi Anak GKI Karangsaru Precious Community. Yes. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Kak Luisa harap kalian semua sehat dan bersuka cita. Pagi ini Kak Luisa senang sekali karena masih bisa beribadah dengan adik-adik semua. Walaupun tidak bertemu langsung, kita tetap berdoa supaya kita bisa segera beribadah bersama-sama di gereja. Tapi sekolah minggu hari ini tetap semangat ya, karena gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan versi Kidung Jemaat 257. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu hari ini. Ikutin kakak berdoa ya. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu di tempat kami masing-masing. Pimpinlah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Kasih-Nya mengalir setiap hari seperti sungai. Nah, adik-adik, tahu sungai? Tuh mengalir gitu ya. Kita mau nyanyikan lagu Kasih-Nya seperti sungai. Pakai gerakan ya. Yuk kita coba gerakannya dulu. Gerakan sungai. Sungai yang mengalir. Pinter. Kalau hujan, tik 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 tik. Betul sekali. Kalau panas, panas. Ya, kita menyanyi lagu ini. Kasih-Nya seperti sungai.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, lihat teman kakak nggak? Budi. Tadi dia bilang mau ikut sekolah minggu sama-sama. Kok malah ngilang sih? Kemana ya dia ya? Budi. Bud. Di mana kamu? Bud? Nah, ini dia ketemu Budinya. Bud, kamu tadi kemana? Katanya mau sekolah minggu. Kok malah ngilang? Ini loh Kak Luisa, tadi Budi nemu kertas. Tapi Budi nggak ngerti apa isinya. Budi belum bisa baca. Di kertas itu ada gambar roti dan gambar minum. Jangan-jangan itu undangan makan-makan ya? Asik, kita makan-makan. Hah? Undangan makan-makan? Mana coba Kak Luisa lihat. Oh, ini bukan undangan makan-makan. Ini adalah undangan perjamuan kudus. Perjamuan kudus? Apa itu? Budi boleh ikutan? Di gereja kita juga ada perjamuan kudus, tapi yang boleh ikut adalah yang sudah baptis dewasa atau sidi. Kalau Budi belum boleh ikutan. Tapi kalau mau tahu tentang apa itu perjamuan kudus, boleh. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan atau memerintahkan perjamuan kudus. Hah? Gimana ceritanya, Kak? Nah, adik-adik mau tahu juga ceritanya? Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Ya, kita akan nyanyikan lagu sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, agar bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, agar bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pada waktu itu adalah hari raya roti tak beragi. Orang-orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah, yaitu merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, serta mereka selamat dari tulah ke-10, yaitu anak sulung mati. Yesus dan murid-muridnya juga akan merayakan Paskah. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyiapkan perjamuan Paskah. Murid-muridnya bertanya, "Di mana kami harus mempersiapkannya?" Kemudian Yesus menjawab, Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumahnya. Kemudian para murid pergi seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ketika mereka masuk ke dalam kota, mereka melihat ada orang yang membawa kendi air, dan mereka mengikutinya sampai ke rumahnya. Kemudian para murid mendatangi tuan rumah itu. Guru bertanya kepadamu, di manakah tempat guru akan mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya? Kemudian tuan rumah itu menunjukkan sebuah tempat yang sudah siap. Dan para murid kemudian menyiapkan perjamuan Paskah. Semuanya tepat seperti yang telah Yesus katakan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama para muridnya. Dia berkata, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Sebab aku tidak akan memakannya lagi. Dan kemudian Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan kemudian Yesus berkata, Ambillah ini dan bagikanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus juga mengambil cawan anggur dan memberikannya kepada muridnya. Kemudian Yesus berkata, Minumlah, cawan ini adalah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Sebab Anak Manusia akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Dan ini adalah makan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Nah, adik-adik sudah tahu ya awal mula perjamuan kudus. Pada mulanya, Paskah adalah untuk merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka juga selamat
dari tulah ke-10, yaitu anak sulung mati. Setelah mereka mengoleskan darah anak domba di pintu rumah mereka, Tuhan Yesus memberikan makna baru untuk Paskah. Darah anak domba digenapi dalam diri Kristus yang rela mati di salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan kita ingat melalui perjamuan kudus. Roti melambangkan tubuh Yesus dan cawan anggur melambangkan darah Kristus. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sekali kepada kita. Kita juga mau sayang kepada Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau. Contohnya, taat kepada orang tua, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan melakukan apa yang baik dan yang benar yang disukai oleh Tuhan. Adik-adik, aktivitas hari ini kita lakukan bersama papa mama ya. Pada saat nanti makan, orang tua dapat membantu mengingatkan anak-anak cerita tentang hari ini. Bagaimana Tuhan begitu sayang kepada kita, dan kita juga mau sayang kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan doa nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum kita doa, kita mau nyanyi dulu yuk. Kling klong, kling klong. Bisa semua ya. Kling klong, kling klong. Ini jari kelingking, manis, manis. Ini jari manis, teng tong, teng tong. Ini jari tengah, tuk tuk tuk. Jari telunjuk, pipu pipu. Ini ibu jari, semuanya jari-jariku. Oh senangnya, senangnya hatiku, jari-jariku untuk berdoa. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mati untuk menebus dan menyelamatkan kami semua. Kami juga mau mengingat kasih Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.